Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali kita pada hari ini dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran kimia. Namun sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu yang hebat, adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan ke-10 ini adalah mengenai persamaan reaksi. Adapun tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran kali ini adalah agar kita dapat memahami bagaimana konsep persamaan reaksi dalam kimia. Kemudian kita dapat memahami bagaimana melakukan penyetaraan dalam persamaan reaksi dari masing-masing reaksi kimia, dan kita dapat memahami apa itu konsep massa atom relatif dan massa molekul relatif dari reaksi kimia. Baik, kita bahas satu persatu. Persamaan reaksi. Persamaan reaksi dalam kimia itu adalah persamaan yang menunjukkan hubungan zat-zat kimia yang terlibat sebelum dan sesudah reaksi kimia, di mana persamaan reaksi itu dapat dinyatakan rumus kimia, zat-zat yang bereaksi dan hasil reaksi, angka koefisien dan fase atau wujud zat. Nah, contohnya seperti ini, reaksi antara gas hidrogen dengan gas oksigen yang akan membentuk air. Nah, sebelah sini merupakan koefisien reaksi sebelah kiri, dan ini adalah koefisien reaksi sebelah kanan. Oke. Nah, koefisien reaksi sebelah kiri itu harus sama dengan jumlah koefisien reaksi sebelah kanan, di mana jumlah koefisiennya di sini ada 2 dan di sini juga ada 2. Oke. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai penyetaraan koefisien reaksi dari persamaan reaksi kimia, yaitu koefisien reaksi menyatakan perbandingan jumlah partikel dari zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Kedua, karena koefisien reaksi merupakan angka perbandingan, maka koefisien reaksi haruslah bilangan bulat yang paling sederhana. Dan yang ketiga, persamaan reaksi yang sudah diberi koefisien yang sesuai itu disebut dengan persamaan setara. Ada beberapa langkah dalam penyetaraan persamaan reaksi kimia, yaitu langkah pertama, terlebih dahulu kalian harus setarakan jumlah atom dengan angka koefisiennya. Kemudian langkah kedua, mulailah menyetarakan jumlah atom dari atom-atom yang memiliki indeks paling besar. Kemudian atom-atom tersebut berada dalam satu zat, baik di ruas kiri maupun ruas kanan. Langkah ketiga, kalian bisa tetapkan koefisien reaksi dari zat dengan indeks terbesar tadi. Dan langkah yang terakhir adalah setarakan jumlah atom yang terdapat lebih dari satu zat, baik di ruas kanan maupun di ruas kiri. Oke. Di sini kita juga mengenal massa atom relatif dan massa molekul relatif, ya. Oke. Nah, massa atom relatif atau yang biasa disebut dengan AR merupakan massa dari suatu atom yang didasarkan pada kelimpahan isotop di alam. Untuk mempermudah perhitungannya, massa atom relatif itu dapat dinyatakan sebagai perbandingan massa satu atom X dan setengah massa atom C12. Nah, secara matematis ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini rumusnya dapat kalian lihat ya. ARX sama dengan massa untuk satu atom X dengan setengah massa satu atom C12.
Massa molekul relatif atau biasa disebut dengan MR merupakan perbandingan antara massa satu molekul unsur atau senyawa dengan setengah massa satu atom C12. Secara matematis itu dapat kita rumuskan sebagai berikut ini. Oh, maaf, ini bukan AR ya, tapi MR. Oke. Nah, MRX ini rumusnya adalah massa satu molekul X dengan setengah kali massa satu atom C12. Di sini MR ya, massa molekul relatif. Oke, demikian pembahasan yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Jika kalian belum memahami, kalian bisa bertanya langsung kepada ibu. Dan di sini ada tugasnya, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.